Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Syafira Belia dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi pada video kali ini saya akan meresensi buku yang sudah saya baca yaitu yang berjudul Seleksi Galau dengan Si Dia. Dan kenapa sih saya memilih buku ini? Karena nggak tahu ya, saya tuh tertarik untuk membaca dan memahami isi buku tersebut. Karena seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang tuh, apalagi pada generasi Z saat ini, mudah sekali mut-mutan, galau ataupun transport moodnya itu cepet banget gitu. Yang darinya senang, ya sedih, ke senang lagi. Ini juga diterbitkan oleh Zikrul, anggota IKAPI. Bisa kalian screenshot aja kalau mau. Dan ada hak ciptanya, of course. Yang penulisnya EVRY. Oke, di sini ada 5 bab. Yang bab pertama adalah apa? Galau apaan sih? Yang kedua, Mayday lagi galau. Yang ketiga, galau go away. Yang keempat, what should I do? Yang terakhir, be strong and moving on. Ini. Dan di sini ada juga 3 karakter. Yang pertama adalah tokoh gadis, yang dimana tokoh yang sering emosinya tuh labil, dan dia butuh banget advance dari senior dan butuh teman curhat. Ini tuh gagas atau yang gak jauh beda sama gadis ya, sama-sama masih labil, gak se-ekspresif gadis sih sebenarnya, karena lebih cool, namanya juga cowok kan. Dan ada simbol AKA. Nah, jadi tokoh ini lebih bijak banget ya pokoknya, secara udah senior kan. Jadi dia tuh lebih dewasa, tapi kadang masih suka jahit sih, namanya juga masih labil ya. Dan ada juga galau itu tergantung kita, gara-gara misalkan ulangan mendadak ataupun tiba-tiba kan dapat hasil yang tidak memuaskan, tidak sesuai ekspektasi, pasti kita menggalau. Itu kita merasa overthinking, kok kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan ada juga tentang galau. Galau berarti kacau tentang pikiran. Galau berarti salah satu artinya kacau, tidak karuan pikiran. Jadi misalkan kalau kita galau, jadi kalau kita mikir ataupun melakukan sesuatu itu nggak secara fokus atau nggak real sadar banget, karena kita aja merasa galau, nggak ada semangat hidup, apalagi kita ya nggak ada ini, misal nggak suka di suatu mata pelajaran, ya ada ini, itu tuh kalau merasa itu termasuk galau, pikiran juga kacau. Dan juga di sini juga menjelaskan tentang gaya anak remaja sekarang, yaitu pacaran ya. Nunu ya, karena di sini juga bisa mengganggu konsentrasi, jadwal manajemen time-nya juga, dan itu merusak pola pikir juga kan. Karena kita selalu mikirin dia, gimana sih dia, apalagi kita sebagai remaja yang belum labil, lebih baiknya jangan, karena bisa merusak. Fokus aja sekolah dulu ya. Dan juga ada beberapa hal yang wajib kamu lakukan nih pas lagi galau. Dari direkomendasikan dari buku ini, yang pertama hobi menulis, karena kita bisa galau, bisa kita menghasilkan uang dari itu, seperti menerbitkan komik, buku, maupun buku-buku inspiratif yang kita buat. Hobi membaca juga bisa melatih kita, karena kita menghilangkan rasa sedih kita gitu kan. Dan hobi sepak bola, hobi basket, dan juga hobi tinju. Bisa aja kalau kalian lagi galau, kesel sama orang, kalian bisa tinju samsak kalian. Ini ada di bukunya ya. Oke. Dan hobi masak. Dan juga kita bisa hobi masak, ngisi bawang kan. Jadi kita luapin semua rasa itu. Kita nangis bukan cuman karena galau, tapi karena perih oleh bawang. What should I do? Ini udah bab keempat. Jadi
nggak saya rincikan banget. Jadi be aktif, be optimis, jadi menyibukkan diri itu hal yang penting untuk dilakukan, karena Said bin Abi Wash yang sudah menjadi panglima perang pada usia 17 tahun, Syubar al-Awan menjadi panglima perang dan panglima perang di usia yang sangat muda. Hal ini menjadi motivasi para untuk muslim maupun yang lain untuk terus berjuang dan fokus untuk diri sendiri. Take action, spirit, karena kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat yang bagus untuk menghasilkan hasil yang bagus juga. Dan ini juga ada berpikir kreatif yang diterangkan dalam Al-Quran surat Taha ayat 17-18. Allah berfirman, dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumbuh padanya, dan engkau merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Jadi di dalam buku ini kita dianjurkan untuk kreatif, karena ya kita memang dianjurkan untuk kreatif, untuk menggunakan pikiran kita, otak kita untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga menghasilkan atau menciptakan hal yang lebih optimis, selalu berpikir positif, gitu ya. Be strong and moving on. Dan kita tuh ditanamkan dalam diri kita untuk kata-kata yang baik seperti aku bisa, aku pasti bisa, aku harus bisa, aku bisa melakukannya. Karena sesuatu yang kita lakukan dalam bawah alam sadar kita itu akan terdoktrin. Kalau kita bisa, ya pasti kalau aku bisa, pasti kita melakukan duel kan, melakukan dengan sangat-sangat sempurna tanpa ada kesalahan. Namun di sisi lain manusia tidak ada yang sempurna. Namun ketika kita memperbaiki hal tersebut dengan be strong dan kamu bisa, aku bisa, itu tuh membuat kita bermotivasi untuk melakukan hal itu yang sebaik-baik mungkin. Berarti kalau bukan hasilnya yang gak terbaik, berarti bukan rezeki. Bisa lagi usaha kita untuk ditingkatin, tapi lebih dianjurkan untuk berkata aku pasti bisa. Jadilah dengan sekrist aja. Oke. Dan sekian dari saya. Dan ada juga surat yang apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Al-Qiyamah ayat 36. Perasaan gelisah yang ketika muncul tanpa alasan yang jelas bagi penyebab tertentu, di antara yang pertama sebagai kafarah, menghapus dosa yang telah lalu, dan dua ujian untuk menghadap tambahan pahala. Dalam dua sebab ini wajib bagi kita untuk berdoa dengan penuh harap yang kepada Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadri. Oke. Saya merekomendasi buku ini untuk kalian baca. Mungkin kalian lagi gabut kan. Ini juga ada bukunya, menarik sekali ya. Ada gambar-gambar gitu, jadi nggak bosen cuma lihat kata-kata kan. Ternyata ada gambar lucu loh. Roti, ada roti. Terus ada yang mau beli, bang, ada roti rasa galau nggak? Pas banget hujan turun lagi, galau pas galau deh. Ada meong, ini karakternya lucu banget. Good banget yang ini. Pokoknya buku ini bagus untuk kalian baca. Dan kalau kalian penasaran bisa cari buku ini di website ataupun kalian beli di online ya. Dan kemudian saya minjem di perpustakaan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye.